Siang Ibu Bapak sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Senang sekali melihat Bapak Ibu sekalian sungguh antusias ya untuk mengikuti acara kita di siang hari ini. Semoga semuanya sedang dalam keadaan baik dan sehat juga, baik sehat jiwa dan juga raganya ya. Oke, jadi hari ini kita akan mendengarkan pemaparan mengenai hasil studi pemahaman dan kepercayaan masyarakat terhadap obat dan vaksin COVID-19 serta penanganan wabah COVID-19 di Indonesia. Untuk memulai acara hari ini, mungkin kita undang dulu Mas Ahmad Arif untuk memberikan sambutan pembukaan. Silakan kepada Mas Arif. Terima kasih Mbak Riri. Sebenarnya tadi udah dibuka ya, tadi sudah sempat diskusi, ada Pak Pandu, Prof. Vera, dan teman-teman yang lain, para pembicara yang sudah datang, Prof. Kusnadi, dan banyak sekali teman-teman yang lain. Saya hanya memberikan ucapan selamat datang saja pada teman-teman semua. Ini adalah survei yang kesekian sebenarnya yang dilakukan oleh teman-teman lapor COVID ya. Jadi lapor COVID ini merupakan kumpulan relawan sebenarnya, warga yang mengumpulkan data, mencari informasi, dan juga membagi data yang kita peroleh ke masyarakat. Termasuk juga di lapor COVID itu ada kelompok para penyintas COVID misalnya yang saling menguatkan, memberikan dukungan, dan seterusnya. Sebelumnya kita membuat survei waktu itu bekerjasama dengan teman-teman dari NTU ya, Profesor Fikar, mengenai persepsi risiko masyarakat DKI, masyarakat Surabaya, dan juga di Bogor, dan seterusnya. Ya. Jadi sudah beberapa kali teman-teman lapor COVID ini melakukan studi, survei, dan juga kerjasama dengan sejumlah kolaborator saintis ya. Salah satunya adalah dari teman-teman dari UI, Mas Diki dari Psikologi UI, dan juga Kang Ete, selamat datang Kang Ete juga, Pak Teguh. Nah, saya mungkin langsung aja silahkan teman-teman menyampaikan hasil surveinya. Kita dengar, karena saya pikir ini persoalan yang sangat penting ya, karena vaksin ini berseliweran hampir tiap hari diberitakan ya. Pak Pandu ini salah satu yang paling semangat menyampaikan tentang vaksin, tetapi secara kritis di Twitter saya perhatikan. Nanti juga kita harapkan mendengarkan komentar dari beliau dan para narasumber yang lain yang kita undang untuk memberikan tanggapannya atas hasil persepsi masyarakat, pemahaman masyarakat ya, dan penerimaan terhadap vaksin dan juga obat-obatan yang dari UNER. Mungkin itu aja Mbak Riri, silahkan monggo teman-teman dimulai diskusinya, saya ikut mendengarkan. Oke, baik. Terima kasih Mas Arif atas sambutannya. Ya, sebelumnya perkenalkan dulu, nama saya Maria Brahman Widiantari. Jadi di siang hari ini saya akan menjadi moderator untuk keseluruhan acara. Sebelumnya saya akan menjelaskan dulu alur acara kita pada siang hari ini. Jadi nanti akan dimulai dengan paparan dari hasil studinya. Jadi studi ini merupakan kolaborasi dari 4 lembaga, yaitu yang pertama Magister Manajemen Bencana, UPN Veteran Yogyakarta yang nanti akan diwakili oleh Dr. Insinyur Eko Teguh Paripurno MT. Beliau juga merupakan koordinator umum perguruan tinggi untuk pengurangan risiko bencana atau FPT PRB. Selanjutnya akan ada wakilan dari lapor COVID-19, yaitu Ibu Irma, inisiator lapor COVID-19. Dan yang terakhir ada perwakilan dari Fakultas Psikologi Universitas Indonesia yang akan diwakili oleh Bapak Diki Pelupesi PhD, selaku peneliti dan juga kolaborator ahli di lapor COVID-19. Kemudian setelah pemaparan hasil, nanti akan dilanjutkan dengan sesi tanggapan yang akan dibawakan oleh 2 orang ahli kita yang terkenal sekali, ada Profesor Dr. Herawati S. Sudoyo PhD, selaku Wakil Kepala Lembaga Eijkman, dan ada juga nanti Profesor Dr. Kusnandi Rusmil, dokter spesialis akupuntur, selaku Ketua Tim Riset Uji Klinis Vaksin COVID-19 Universitas Padjadjaran. Nanti apabila selama sesi berlangsung, Bapak Ibu ada yang memiliki pertanyaan, silakan langsung dituliskan di kolom chat dengan menyebutkan nama, pertanyaannya, serta ditujukan kepada pembicara siapa. Nanti pertanyaan akan dibacakan,
dan akan dalam proses diskusi dan juga tanya jawab setelah sesi tanggapan berakhir. Jadi tanpa berlama-lama lagi, kita undang langsung Bapak Eko Teguh Paripurno untuk membuka pemaparan hasil. Ya, terima kasih Mbak Maria. Saya bukan pejabat, jadi nggak membuka. Biasanya membuka itu pakai ketok palu atau apa. Oke. Ini mau langsung share screen atau gimana, Pak Eko? Oh, enggak, saya nggak ada share screen-nya. Nanti lama nanti. Baik. Jadi saya diajak teman-teman lapor COVID sebagai lembaga di forum perguruan tinggi untuk mengurangi bencana dan magister manajemen bencana di Jakarta. Ajakannya adalah merespon bahwa angka kasus kematiannya bertambah, ya, lantas juga kalau kita punya cita-cita mengelola COVID ini dengan strategi yang baik, yang efektif dan inklusif, itu kok rasanya juga belum begitu. Maka ini menjadi penting untuk kita mencoba menguji, melihat ya bagaimana persepsi masyarakat, lantas juga pengetahuan, sikap, dan akhirnya kesimpulan pilihan mereka gitu. Harapannya nanti kan kita bisa semua pihak terlibat aktif atas proses dan bahkan bisa menjawab juga permasalahan-permasalahan dan batasan limitasi yang ada. Nanti bisa kita lihat bahwa dalam mengkaji aja sulit gitu. Apalagi barangkali nanti kita mendiskriminasikan itu juga akan sulit. Akan lebih sulit lagi gitu. Nah, harapannya dari hasil penelitian ini kita bisa lebih tajam lagi memilih strategi untuk harapan buat kami sih pendekatannya pengelolaan risiko bencana. Jadi artinya tidak menangani ketika sudah jadi pandeminya, tapi juga menjawab di daerah-daerah yang sebenarnya masih hijau. Itu bisa dicegah dengan baik. Itu mungkin pengantar saya teman-teman sekalian. Jadi tanpa berpanjang, silakan saya kembalikan ke Mbak Maria dan silakan. Buka aja, Pak. Baik, terima kasih Pak Eko. Jadi ini merupakan suatu awalan ya sebenarnya untuk penanggulangan COVID-19 yang bisa lebih optimal lagi. Gitu. Oke, selanjutnya kita langsung dengar paparan hasil dari penelitian ini. Silakan kepada Mbak Irma. Baik, terima kasih Mbak Maria. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak saya sampaikan kepada seluruh Bapak Ibu yang berkenan meluangkan waktunya siang hari ini, terutama juga kepada Prof. Kusnandi dan juga Prof. Hera. Terima kasih banyak atas kesediaannya untuk memberikan tanggapan, dan tentu saja kami melihat banyak sekali para ahli, pakar yang ada hadir di ruangan ini. Kami juga ingin mudah-mudahan kami diberikan ini ya, ada diskusi menanggapi hasil survei yang kami lakukan. Jadi survei ini tadi sudah disebutkan oleh Mas Arief, merupakan satu bagian dari studi secara keseluruhan yang kami lakukan untuk melihat bagaimana pemahaman dan keyakinan warga serta preferensi, dan juga akan ada analisa yang lebih dalam lagi tentang hasil data yang sudah kami koleksi, bahkan nanti kami juga akan melakukan follow up untuk menambahkan data kualitatif juga. Survei ini dilakukan atas kerjasama 4 lembaga, dan tadi latar belakangnya sudah sekilas disampaikan oleh Pak Ete. Kami sebenarnya ingin mengetahui bagaimana sih pemahaman, keyakinan, pandangan masyarakat, tentu saja responden survei ini ya terhadap keseluruhan. Kami ingin melihat big picture-nya, apakah mereka sudah memahami tentang pandemi COVID ini seperti apa sih, bagaimana wawasannya, bagaimana dampak ancamannya terhadap kesehatan, lalu
kemudian bagaimana pandangan mereka terhadap obat COVID yang saat ini sedang diracik kemudian akan didistribusikan juga oleh tim Unair, BIN, dan TNI Angkatan Darat. Kemudian vaksin Sinovac Bio Farma yang selama ini sudah banyak mendapatkan publikasi. Kita semua warga Indonesia sudah mendapatkan informasi yang cukup banyak tentang vaksin, proses uji vaksin tersebut dan lain sebagainya. Dan juga kami ingin mengetahui juga apakah bagaimana pandangan masyarakat tentang vaksin merah putih yang sedang dikerjakan oleh lembaga Eijkman dan juga Bio Farma. Karena kami merasa bahwa selama ini sosialisasi terhadap kita ini, negara kita, pemerintah sedang menyiapkan vaksin dan juga ada yang menyiapkan obat, tetapi studi terhadap bagaimana pandangan masyarakat dan juga keyakinan mereka, sikap preferensi mereka terhadap obat dan vaksin ini saya kira perlu diperbanyak karena ini sangat penting untuk memberikan masukan kepada pemerintah dan memberikan informasi serta edukasi kepada masyarakat tentang situasinya seperti apa sehingga intervensi yang dilakukan oleh pemerintah diharapkan bisa tepat sasaran melalui berbagai studi ini. Oke, ini sebenarnya studi cross-sectional sangat cepat kami lakukan tanggal 22 September sampai 3 Oktober. Kita menyebarkan secara online karena ini adalah metode yang paling tepat terutama di masa pandemi ya dan juga murah dan mudah. Kemudian kami sebarkan melalui jaringan kami, tentu saja ini nanti akan menjadi salah satu keterbatasan dari survei ini karena survei ini hanya disebarkan secara online sehingga hanya menjangkau mereka yang bisa atau memiliki akses online internet, punya WhatsApp, punya Facebook, punya Twitter karena kami juga pasang di beberapa pasang di Facebook masing-masing. Ini yang siapa saja boleh menjadi respondennya asal berumur 18 tahun ke atas. Nah, data kami itu menjangkau sekitar 2.900, lebih dari 2.500 orang, tetapi setelah dibersihkan datanya, total respondennya 2.109. Jadi ini convenient sampling, kemudian ada 2 pertanyaan besar, sebagian besar pertanyaan memang ditujukan untuk mengukur pemahaman, keyakinan, hambatan, harapan, dan lain sebagainya terhadap pandemi ini, juga tentang obat dan vaksin. Nah, siang ini kami akan mempresentasikan sebagian dari data secara deskriptif dan sedikit korelasi yang kami dapatkan dari data yang sudah masuk. Ini sebaran jenis kelamin. Saya kira saya tidak perlu menjelaskan lebih lanjut ya jenis kelamin dan juga usia. Sebagian besar ini usia lumayan tersebar 18 tahun ke atas, tetapi 40 sampai 45 tahun yang persentasenya mungkin lebih banyak. 21% usianya sekitar kurang dari 25 tahun, tentu saja lebih dari 18 tahun. Perempuan masih lebih banyak sedikit dibanding laki-laki, beberapa 25% memiliki pekerjaan atau sedang belajar di wilayah kesehatan atau kesehatan masyarakat. Kemudian penghasilan responden ini yang lumayan lebih besar daripada yang lain, ini memiliki penghasilan 2.500.000 sebulan. Jadi Bapak Ibu bisa melihat sebarannya cukup sedikit, cukup mewakili berbagai strata penghasilan per bulan. Ini pekerjaan lain. Kemudian tingkat pendidikan sebagian besar adalah sarjana, lebih dari 45%. Nah, sebaran responden ini jadi kami memang berniat untuk menyebarkan ini siapa saja, harapannya supaya setiap provinsi setidaknya ada yang mewakili. Namun demikian, sudah seperti yang kami duga, Provinsi Jakarta ini ternyata DKI Jakarta responden yang kami dapatkan lebih banyak dari sini dan juga dari Provinsi Jawa Barat. Nah, jumlah responden terkecil yang kami dapatkan itu dari Provinsi Kalimantan Utara, hanya ada 4 orang, kemudian Sulawesi Utara 7 orang, Sulawesi Barat 7 orang. Nah, yang pertama kami mengecek ya apakah saya pernah atau keluarga saya pernah terkonfirmasi atau sedang terkonfirmasi COVID-19. Hanya sebagian kecil saja. Kemudian sebagian besar responden itu peduli tentang COVID-19. Jadi mereka
menyatakan sangat tidak setuju dan sama sekali tidak setuju ketika ditanyai saya tidak peduli. Gitu. Nah, pengetahuan terhadap pandemi COVID-19 kami menggunakan pertanyaan yang sama yang kami gunakan ketika melakukan survei persepsi risiko beberapa waktu lalu. Dan ketika ditanya beberapa hal tentang pemahaman tentang COVID, kebanyakan pemahamannya menunjukkan pemahaman yang cukup baik, terutama mengenai apa itu COVID, bagaimana gejalanya, dan lain sebagainya. Serta ada satu pertanyaan juga tentang apakah Indonesia cukup aman dari COVID karena beriklim tropis. Nah, ini sudah banyak yang menjawab salah. Kemudian tentang penyembuhan COVID, bisa dilihat ketika ditanya COVID dapat sembuh sendiri, ada lumayan banyak yang menjawab iya, kemudian ada juga yang ada juga pertanyaan tentang COVID dapat disembuhkan dengan minum jamu atau empon-empon. Kita bisa melihat juga banyak juga yang menjawab ini adalah pemahaman yang keliru atau menjawab dengan salah. COVID dapat disembuhkan dengan menggunakan kayu putih atau eukaliptus. Sama ya jawabannya. Banyak juga yang sudah menjawab salah. COVID dapat disembuhkan dengan obat yang ada di pasaran. Nah, yang hijau ini banyak yang berpikir salah tetapi tidak tahu juga ada, dan yang menjawab benar juga ada. Dan juga COVID dapat dicegah dengan vaksin. Ini banyak yang menjawab benar. Risiko penularan COVID dapat dicegah dan dikurangi dengan membatasi aktivitas. Ini juga banyak yang menjawab dengan benar. Nah, sumber informasi yang didapat oleh responden kebanyakan sudah mengarah ke informasi yang berasal dari pakar kesehatan, para epidemiolog, dan juga dokter. Yang berikutnya adalah mereka mendengarkan informasi dari pemerintah dan juga lainnya. Sedikit sekali di sini hanya ada 2 responden yang juga mendapatkan informasi dari tokoh agama. Ada 17 responden, ini yang cukup penting juga. Mereka menyatakan mendapatkan informasi dari selebgram, artis, atau YouTuber. Nah, tapi ketika ditanya sumber informasi yang paling dipercaya, ini tetap proporsi yang paling tinggi adalah jawaban mempercayai sumber informasi dari pakar kesehatan atau pakar kesehatan masyarakat, epidemiolog, dan juga dokter. Kemudian 418 responden menjawab percaya pada sumber tentang informasi tentang COVID-19 dari pemerintah. Ada 4 yang mempercayai artis, selebgram, YouTuber. Kemudian tentu saja ada beberapa jawaban lainnya. Mereka juga percaya informasi yang disampaikan oleh keluarga dan lain sebagainya, meskipun jumlahnya hanya sedikit. Nah, kami juga menanyakan apakah sudah pernah mendengar tentang obat yang diracik ya oleh tim Universitas Airlangga bersama dengan BIN dan juga TNI AD. 54,34% menjawab sudah. Sementara 45,66% menjawab belum pernah mendengar. Kemudian ketika ditanya vaksin, apakah sudah pernah mendengar vaksin COVID-19 kerjasama Sinovac dan juga Bio Farma, sebagian besar ya 67,61% responden menjawab sudah pernah mendengar. Nah, sementara ketika ditanyai tentang vaksin merah putih yang dikembangkan oleh Lembaga Biologi Molekuler Eijkman dan Bio Farma, justru lebih kecil yang sudah pernah mendengar, 47,80%. Lebih dari 52% itu mereka mengaku belum pernah mendengar ini. Nah, ini adalah beberapa pertanyaan yang mengarah ke antara obat dan juga kedua vaksin. Nah, ketika ditanya obat temuan UNER dapat menyembuhkan, mohon maaf ada typo, menyembuhkan COVID-19, banyak yang menjawab ragu-ragu, lebih banyak menjawab ragu-ragu ya, antara setuju dan tidak setuju. Dan hingga tidak setuju, bahkan sampai sangat tidak setuju. Yang menjawab setuju dan sangat setuju hanya sangat kecil. Kemudian ketika ditanya obat temuan UNER belum tentu efektif, yang menjawab setuju ada 41%, sangat setuju 18%, yang ragu-ragu 36%. Ketika ditanya apakah obat temuan UNER mungkin memiliki efek samping,
masih ragu-ragu, kebanyakan ada 70% responden yang ragu-ragu apakah obat ini memiliki efek samping atau tidak. Nah, pertanyaan seputar vaksin. Vaksin ini dapat melindungi paparan COVID-19. Ketika ditanya itu 39% dan 14% menjawab setuju dan sangat setuju, 41% ini menjawab ragu-ragu ya, antara setuju dan tidak setuju. Nah, vaksin memiliki efek samping 55%, lebih dari 50% responden menyatakan keraguan-raguannya antara setuju dan tidak setuju. Kemudian ketika disampaikan pernyataan vaksin ini belum tentu dapat mencegah COVID-19, yang ragu-ragu sebanyak 41%. Sementara yang setuju 37% dan yang sangat setuju itu 9%. Jadi ada 46% ya yang cenderung ke setuju. Nah, kami juga menanyakan kepada responden tentang pernyataan proses penyediaan obat dan vaksin COVID-19 yang masih panjang. 40% setuju, kemudian kalau untuk obat 27% sangat setuju, kalau vaksin 26% sangat setuju. Jadi mungkin kecenderungannya justru lebih ke setuju ketika ditanya tentang proses penyediaan kedua intervensi ini masih panjang. Nah, lalu kami menanyakan setelah itu kami menanyakan apakah Anda bersedia menggunakan obat UNER jika Anda terinfeksi COVID-19? Jawabannya adalah 30% ragu-ragu ya, antara setuju tidak setuju. Kemudian 24% setuju dan 6% sangat setuju. Ketika ditanya bersedia atau tidak menjadi relawan penerima vaksin Sinovac dan Bio Farma, 27% menyatakan ragu-ragu, 32% menyatakan tidak setuju. Jadi kalau dihitung, saya kira antara yang ragu-ragu dan tidak setuju cenderung lebih banyak ya ketika ditanyain ini. Bersediakah menjadi relawan penerima vaksin merah putih jika Anda terinfeksi COVID-19? Nah, jawabannya yang ragu-ragu 37%, kemudian yang setuju 35%. Nah, ini kita melakukan kita coba untuk mengecek adakah hubungan antara demografi dengan kesediaan menggunakan obat dan juga menerima diimunisasi vaksin COVID-19. Nah, ini untuk obat racikan tim Universitas Airlangga dulu. Nah, untuk demografi secara jenis kelamin ini ada hubungannya, ada korelasinya, ada hubungannya antara jenis kelamin dengan kesediaan untuk meminum obat UNER. Nah, pekerjaan juga demikian. Jadi yang ada hubungannya adalah hanya pekerjaan dan juga jenis kelamin. Nah, tapi ketika kita mencoba untuk mengecek ya hubungan demografi antara demografi dengan kesediaan menjadi sukarelawan untuk menerima vaksin Bio Farma Sinovac, ada beberapa korelasi antara jenis kelamin dan kesediaan menjadi sukarelawan, usia, dan juga pekerjaan yang ada hubungannya dengan kesehatan, dan juga pekerjaan pada umumnya. Nah, hubungan antar variabel demografi dengan kesediaan menjadi penerima vaksin merah putih yang diproduksi oleh Bio Farma, yang dikembangkan oleh Bio Farma dan lembaga Eijkman berdasarkan usia sama seperti yang lainnya, kemudian jenis kelamin dan juga penghasilan serta pekerjaan, ketiganya ada hubungan dan yang berbeda dengan kedua sebelumnya, obat Universitas Airlangga dan juga vaksin yang dikembangkan oleh Sinovac dan Bio Farma, ada hubungan antara pendidikan responden dengan kesediaan untuk menerima vaksin merah putih. Saya ingin menyerahkan kepada Pak Diki Pelupesi untuk menyampaikan cross step sederhana yang kita analisa untuk responden spesifik Jakarta dan juga DKI Jakarta dan juga Jawa Barat. Silahkan Pak Diki.
Terima kasih Bu Irma. Saya ini hanya melanjutkan ya. Jadi seperti tadi disampaikan Mbak Irma di awal bahwa jumlah responden yang proporsinya cukup besar itu ada di 2 provinsi, yaitu DKI dan Jawa Barat. Jadi itu salah satu alasan kenapa kami tampilkan secara khusus, secara spesifik Jakarta dan Jawa Barat. Itu satu, karena kebetulan jumlah responden besar, dan juga kita tahu kalau Jawa Barat itu menjadi satu lokus di mana upaya pengembangan dan kemudian uji klinis ya vaksin itu diberikan kepada relawan itu di Jawa Barat. Dan kemudian kalau Jakarta tentu saja kita tahu bahwa ya sebagai ibu kota, kemudian kita bisa asumsikan segala macam informasi ya itu begitu mudah diakses ya, atau kemudian terdistribusikan di kalangan warga di DKI Jakarta, dan kemudian kita juga tahu bahwa bisa dikatakan pusat diskursus, pusat pembuatan kebijakan itu ada di Jakarta. Nah, jadi kita secara spesifik melihat 2 provinsi ini. Ya, terima kasih Mbak Irma. Nah, ini kami hanya mengambil beberapa yang kami pikir cukup menarik untuk kita telaah. Ya, jadi yang pertama kami menganalisis secara khusus responden yang berada di Jakarta, seberapa mereka bersedia ya untuk kemudian menjadi sukarelawan untuk menggunakan atau meminum obat temuan di Universitas Airlangga. Bapak Ibu, teman-teman bisa lihat di grafik ini ya. Jadi persentase paling besar adalah yang ragu-ragu antara setuju dan tidak setuju. Jadi itu jumlahnya hampir 32% itu ragu-ragu untuk menggunakan atau meminum obat. Sementara yang setuju dan sangat setuju itu angkanya kalau di total sekitar hampir 30%. Ya, jadi 29% ya, sepertiga itu mau, sepertiga kemudian ragu-ragu, sepertiga lagi kemudian tidak setuju. Ya, jadi seperti itu proporsinya. Next ya. Nah, kemudian kami tanyakan soal vaksin. Ya, khususnya vaksin Bio Farma dan Sinovac. Bapak Ibu, teman-teman bisa lihat di sini angka atau persentase proporsi yang terbesar juga yang ragu-ragu antara setuju dan tidak setuju, jumlahnya itu 35%. Ya, jadi lebih besar, sedikit lebih besar daripada yang obat. Jadi ragu-ragu untuk menerima vaksin yang sedang dikembangkan oleh Bio Farma bersama Sinovac. Nah, yang setuju dan atau sangat setuju itu angkanya juga kurang lebih hampir sama dengan yang tadi ya, sekitar 30%, 20,8 tambah 8 jadi hampir 30%. Nah, jadi ini proporsinya pun hampir sama dengan tadi kasus obat ya. Jadi sepertiga ya setuju, sepertiga lebih sedikit 35% itu masih ragu-ragu, dan kurang dari 30% itu yang tidak bersedia atau tidak setuju. Nah, ini di Jakarta. Berikutnya, nah yang di Jawa Barat seperti apa? Karena kita tahu lokus saat ini pengembangan dan uji klinis vaksin Sinovac Bio Farma ada di Jawa Barat. Next, Mbak Irma. Ya. Nah, mengenai vaksin, ya Bapak Ibu bisa lihat, mudah-mudahan ini warnanya cukup jelas sehingga angkanya juga bisa kelihatan dengan jelas juga, ya. Yang setuju dan sangat setuju itu sangat setuju 8%, setuju 22%. Jadi pas bulat di sini itu 30% itu setuju dan sangat setuju menjadi sukarela untuk menerima vaksin yang dikembangkan Bio Farma dan Sinovac. Sementara kurang dari 30%, jadi 25% itu yang ragu-ragu. Ya, jadi memang yang ragu-ragu sedikit lebih kecil dibandingkan yang Jakarta, ya, angkanya 25%. Sementara kemudian yang tidak setuju itu jumlahnya hampir atau bahkan 45%, ya, itu yang tidak setuju. Nah, yang setuju 30%, yang ragu-ragu 25%, sementara yang tidak setuju dan sangat tidak setuju kita total 45%. Ini untuk vaksin. Berikutnya. Nah, kami juga menanyakan kepada responders yang di Jawa Barat, dan ini kita analisis secara khusus untuk obat. Ya, jadi sebetulnya polanya ya bisa dikatakan sama, mirip. Ya, jadi Bapak Ibu bisa lihat. Mohon maaf nih angkanya kelihatan kecil ya. Nah, di Jawa Barat yang ragu-ragu tuh angkanya lumayan besar,
ya sampai 38%. Ya, antara setuju dan tidak setuju itu angka 38%. Yang setuju dan sangat setuju itu angkanya 24,2%. Ya, jadi yang setuju untuk meminum obat itu jadi angkanya lebih kecil sedikit dibandingkan dengan Jakarta, itu 24,2%. Yang ragu-ragu antara setuju tidak setuju 38,2%, sementara yang tidak setuju dan sangat tidak setuju itu mencapai 37%, ya lebih dari 37%. Ya. Nah ini seperti ini di Jawa Barat keyakinan atau juga penerimaan terhadap obat yang diracik dikembangkan oleh tim Universitas Airlangga. Berikutnya. Nah, seperti tadi disampaikan oleh Mbak Irma, sebetulnya ini hanya sebagian dari banyak data yang kami kumpulkan melalui survei ini. Hari ini kita fokus pada pemahaman keyakinan soal obat, vaksin, dan tadi pandangan pemahaman soal pandemi dan perilaku protektif menghadapi pandemi ini. Nah, dari apa yang kami sampaikan di siang hari ini, kami punya beberapa poin kesimpulan. Yang pertama, memang kita bisa lihat dari data-data menunjukkan mayoritas atau sebagian besar responden itu khawatir dan percaya bahwa pandemi berdampak buruk bagi kesehatan. Ini sebetulnya baik ya, karena kemudian kita melihat artinya pemahaman masyarakat yang baik ya soal dampak pandemi ini terhadap kesehatan. Nah, tetapi seperti tadi disampaikan oleh Mas Ahmad Arif dan juga Pak Eko dan Mbak Irma ya, hari-hari ini belakangan ini kita sering menerima informasi tentang vaksin ya, dan bahkan kita tahu pemerintah membentuk tim percepatan pengembangan vaksin seperti itu. Nah, tetapi kemudian dari survei kami ya, ketika kami menanyakan ke warga, memang sebagian besar itu masih banyak yang ragu-ragu ya untuk menerima vaksin maupun juga obat. Ya, tadi angkanya yang ragu-ragu itu berkisar 30-35% angkanya. Itu yang ragu-ragu saja. Nah, kemudian sebanyak 70 responden itu menyatakan ragu-ragu, bahkan hingga tidak bersedia. Jadi kalau di total antara yang ragu-ragu dan tidak bersedia itu jumlahnya 70%, mencapai 70% yang ragu-ragu dan tidak bersedia mengkonsumsi obat, menggunakan obat. Kemudian untuk vaksin Bio Farma Sinovac ya angkanya sebanyak 69% ya kalau di total antara yang ragu-ragu dan yang tidak bersedia. Jadi kalau kita baca berarti yang bersedia yang obat itu 30%, yang vaksin Bio Farma Sinovac ini sedikit lebih tinggi 31%. Nah, untuk vaksin merah putih itu justru kita bisa melihat dari data ini ya tingkat penerimaan bisa dikatakan seperti itu lebih besar ya, meskipun tadi disampaikan oleh Mbak Irma sosialisasinya rasa-rasanya kalau di media itu tidak semasif, tidak seintens ya vaksin Bio Farma Sinovac, tapi justru di sini penerimaan responden lebih besar ya. Kalau dihitung antara yang ragu-ragu sampai tidak setuju memang 56%, berarti artinya kita bisa baca yang setuju atau sangat setuju itu 44%. Nah, ini dari apa yang kami temukan ini bisa kami simpulkan seperti ini. Berikutnya. Nah, beberapa rekomendasi terkait dengan data yang kami sajikan hari ini, Bapak Ibu sekalian. Yang pertama, menurut kami perlu ada satu langkah evaluatif ya dari pemerintah, dari otoritas ya, mengevaluasi terkait dengan pengembangan dan pembuatan vaksin ya, dan terutama terhadap janji ketersediaan vaksin ya. Kita mendengar di media pemerintah menjanjikan vaksin bisa tersedia, bisa siap akhir tahun atau bahkan awal tahun 2021. Nah, terkait dengan hal tersebut ya, bagaimana kemudian masyarakat bisa makin yakin, lebih diyakinkan, kami memandang perlunya ada upaya-upaya yang meningkatkan keyakinan masyarakat ya tadi sehingga kemudian nanti penerimaan masyarakat bisa makin lebih baik, makin tinggi, yang berbasis langkah-langkah saintifik ilmiah yang kemudian kita nyatakan sebagai mantap ya. Mantap artinya kemudian bisa meningkatkan keyakinan kita ya, scientific robustness gitu. Nah, itu yang kami rekomendasikan yang kedua. Dan yang ketiga ya, di tengah diskursus sosialisasi soal vaksin, obat ya, kita memandang bahwa penyediaan obat dan vaksin itu hanya sebagai salah satu bagian dari upaya menyeluruh pengendalian pandemi COVID-19.
perlu ada langkah-langkah lain yang juga harus sama baiknya atau bahkan lebih baik, lebih intens ya, yaitu tes, testing, tracing, dan juga isolasi, dan juga intervensi-intervensi sosial, serta juga mungkin itu dalam bentuk pembatasan-pembatasan, dan juga kemudian pentingnya memasifkan atau mengkampanyekan soal penerapan protokol kesehatan 3M yang kita kenal. Ini 3 yang kami rekomendasikan, dan tadi Bu Irma dan juga Pak Eko sudah menyinggung beberapa limitasi dari studi ini. Ya, yang pertama bahwa sebaran responden memang tidak merata, tidak proporsional. Ya, itu yang menjadi limitasi. Dan kedua, memang tetap ada kemungkinan kemudian sampel menjadi bias karena metode online, metode daring yang kami lakukan, meskipun dengan pertimbangan mudah, murah, dan aman, tetapi ya ini perlu dilihat adalah satu bias yang mungkin terjadi. Dan kemudian juga ini sebagai satu bentuk kerjasama antara lapor COVID dan perguruan tinggi, maka juga ada kemungkinan mereka yang terjangkau sebagai responden memang di kelompok-kelompok masyarakat yang dekat dengan perguruan tinggi. Dan yang ketiga yang kami akui sebagai limitasi adalah distribusi kuesioner dilakukan menggunakan gadget, ya. Artinya ini kemudian ada batas soal kemudahan akses internet, dan artinya kemudian mereka yang tidak bisa menjangkau internet atau tidak melek gadget itu kemudian tidak terakses, tidak terjangkau oleh survei ini. Ini limitasi kami. Mungkin itu demikian Bapak Ibu sekalian. Terima kasih atas perhatiannya. Saya sebagai orang ketiga mewakili Mbak Irma, Pak Ete, dan teman-teman yang menjadi tim survei ini mengucapkan terima kasih atas perhatian teman-teman dan Bapak Ibu sekalian. Saya kembalikan ke Mbak Maria atau Mbak Irma mau menambahkan, atau Pak Eko silakan jika ada tambahan. Mohon maaf, saya mau nambahin satu hal, kelupaan belum dimasukkan ke PPT. Kami studi keseluruhan ini sudah mendapatkan approval kaji etik dari Universitas Indonesia Fakultas Psikologi. Itu aja sih, Pak Diki. Terima kasih. Silakan Mbak Mari. Oke, baik. Terima kasih kepada Pak Eko. Bagaimana masyarakat Indonesia itu mencoba untuk memahami COVID-19 dan juga bagaimana sih pandangan atau persepsi mereka terhadap baik obat maupun vaksin yang masih diracik gitu di lembaga-lembaga yang sedang membuat atau berupaya untuk menemukan vaksin dan obat untuk COVID-19. Oke, selanjutnya kita akan dengar tanggapan dari Profesor Dr. Herawati S. Sudoyo, PhD. Prof. Hera, apakah sudah hadir kembali? Baik. Ya. Silakan, Prof. Hera. Ya, terima kasih Mbak Maria. Ini mestinya sih nggak usah pakai women first ya. Bisa aja Profesor Kusnandi lebih dulu, yang jauh lebih mungkin lebih senior soalnya. Ini urusannya bukan women first tapi seniority. Oke. Oke. Terima kasih. Saya sudah mendengar banyak sekali dan juga sangat senang mendengar hasilnya. Nah, tapi saya bisa melihat bahwa kalau misalnya dari survei ini, kelihatannya bahwa masyarakat Indonesia itu sangat memahami atau sudah memahami pandemik ini. Padahal apa yang kita lihat dalam keseharian justru banyak sekali terjadi disinformasi atau kesalahan-kesalahan yang berarti sepertinya publik sebenarnya sebagian besar tidak memahami. Nah, saya sekarang mengerti waktu awalnya kenapa kok kelihatannya ini mungkin, apalagi waktu lihat dari proporsi siapa-siapa saja sebenarnya respondennya. Jadi banyak di kalangan akademik dan banyak berasal dari jejaring. Jejaring dari satu jejaring teman-teman sendirilah gitu, yang memang semuanya sebenarnya sudah banyak yang mengerti atau memahami
Walaupun tentunya Mbak Irma tadi sudah memperlihatkan gambaran dari seluruh Indonesia ya, 34 provinsi. Tapi kalau kita lihat yang di Jakarta sama di Jawa Barat, itu kelihatan tuh yang tadi Mas Diki bilang, nih kelihatannya ada bias di situ. Dan ya mungkin benar adanya gitu. Nah, terus kemudian mengenai, saya juga setuju nih sebenarnya. Oke, pertama mengenai obat kan, mengenai yang UNER sebagai bahan dari survei ini. Kedua, Sinovac. Ketiga, merah putih. Nah, mengapa Sinovac itu mendapat perhatian penuh? Karena memang sudah dilakukan. Dan ini barangnya sudah datang. Jadi dari sudut ini ya, dari sudut yang kenyataannya, memang sudah ada dan sudah dilakukan uji klinik. Sehingga saya kira perhatian dari media, baik itu media cetak, online, maupun pembicaraan semua teman-teman dalam jejaring medsos, itu berbicara mengenai kasus ini, yang nomor 2 ini. Jadi mengenai vaksin Sinovac Bio Farma, itu. Sedangkan kalau yang vaksin merah putih, itu lebih low profile. Gitu. Karena apa? Karena tahapnya masih dari tahap penelitian. Sehingga untuk menerangkan kepada masyarakat bahwa ini loh ada vaksin, loh belum ada kok vaksinnya, kita masih dalam tingkat malahan tingkat penelitian, dalam arti baru kandidat vaksinnya saja itu baru akan ada nanti mungkin bulan ini, akhir bulan inilah gitu ya. Nah, bagi kami justru karena ini maaf ya, maaf ini karena saya kebetulan memang dari lembaga Eijkman sehingga bisa menerangkan nih kira-kira apa ya yang menyebabkan hal itu kalau dari sudut kita. Ya karena memang apakah ini sengaja, apakah memang kita komunikasi publiknya sudah tidak begitu baik atau apa. Nah, di satu sisi kita harus lebih jaga remnya itu, supaya tidak memberikan sebenarnya harapan berlebihan. Karena tetap saja kalau bagi kami ya yang sedang bikin vaksin, itu 3T itu tetap pegang prioritas. Jadi kita tidak mau bahwa semuanya itu tergantung, walaupun ini adalah pengembangan kita sendiri, pengembangan anak bangsa untuk bangsa ini, tetapi jangan sampai ini overshadow sebenarnya tujuan kita ini apa sih? Tujuan kita kan menurunkan semuanya dan tidak bisa dengan satu masalah saja. Jadi kalau vaksin ada, everything will be alright, gitu. Enggak, tapi kita harus lakukan ini bersama-sama gitu. Nah, itu antara sadar dan tidak sadar, kita memang dalam setiap dalam setiap acara di mana bisa berbicara dengan publik itu mencoba memasukkan hal itu. Bicara vaksin, tetapi sebenarnya juga di akhirnya bilang 3M, 3T itu penting gitu. Nah, itu mungkin ya menyebabkan bahwa mengenai vaksinnya sendiri, vaksin merah putihnya tidak begitu banyak diketahui. Nah, tapi kalau saya boleh memberikan komentar mengenai kenapa kok walaupun dia tidak diketahui tetapi mendapatkan persetujuan dibandingkan ya dengan yang Sinovac jauh lebih tinggi daripada itu. Nah, bisa saja macam-macam, bisa saja karena kita semua di sini lebih ke kalangan yang sangat mengerti bahwa ini adalah betul-betul dibuat secara nasional. Jadi ada unsur nasionalisme di situ. Dan bahwa vaksin ini untuk apa? Mereka tahu, untuk kedaulatan nasional. Jadi ininya tuh sentimennya saya kira berbeda. Sehingga menyebabkan hal ini, oke, kamu ragu nggak sih terhadap vaksin? Enggak, kita setuju gitu, walaupun setujunya cuma 44% ya, 56%-nya ragu-ragu sih, gitu. Nah, menurut rekomendasinya kalau udah begini kan berarti bahwa
Oke, seperti saya katakan tadi bahwa kita sebenarnya kalau dari sudut ini jangan melupakan 3T dan 3M. Gimana ya caranya supaya si nomor 3 ini itu bisa meningkatkan keyakinan masyarakat. Nah, ini justru kita jadi dari hasil ini, kita kan jadi harus mawas diri. Gimana nih kita mesti kasih tahu juga bahwa adanya vaksin itu juga tidak bisa ditolak gitu. Karena ini sudah ada tren sebenarnya. Walau saya nggak tahu ini cocok apa enggak buat ditampilkan di sini. Bahwa ada tren yang sudah mulai memperlihatkan dan ada pernyataan-pernyataan bahwa pemberian vaksin itu sangat berbahaya dan side effect-nya banyak dan sebagainya yang menyebabkan orang tidak mau divaksinasi. Dari kalangan dekat saja sudah seperti itu, apalagi mereka-mereka yang sangat tidak mengerti gitu. Jadi malahan justru ini PR kita ini sekarang dengan selesainya atau belum selesainya survei ini justru nanti perginya ke vaksin and anti vaksin jadinya, karena sudah mulai lari ke arah sana nih. Itu sih kalau dari saya. Baik, terima kasih Prof. Hera atas tanggapannya. Jadi ada beberapa kesimpulan juga ya terkait dengan penelitian ini, karena tadi mungkin samplingnya adalah rekan-rekan dari para peneliti itu sendiri mungkin ya. Dan juga dari rekanan yang sudah lebih paham dan mengerti tentang COVID-19. Tuh. Oke, selanjutnya tanggapan yang kedua kita undang Prof. Dr. Kusnandi Rusmil untuk memberikan tanggapannya. Prof. Kusnandi, apakah sudah ada? Ya. Ya, silakan Prof. Terus, nah, oke. Terima kasih atas waktunya. Ya, lagi kok. Atas waktunya pada teman-teman semua. Di sini ada Pak Pandu Riono, kemudian Prof. Ramdan Pandigoro, ya Ibu Maria, Ibu Diki, Ibu Irma, dan Prof. Hera, kawan saya satu sekolah SMA 4. Saya kakak kelasnya 2 tahun. Ya, yang kalau saya di Mapram sama Prof. Ramdan Pandigoro, beliau lebih senior dari saya itu, Prof. Ramdan Pandigoro. Baiklah, saya dalam hal vaksin ini tidak begitu khawatir, oleh karena kebetulan saya dari dulu bergulat dengan vaksin. Ya, saya telah mungkin udah 33 kali saya melakukan uji klinis vaksin gitu ya, dan tanggapan yang ada di masyarakat sementara sih saya pikir dengan berjalannya waktu nanti lama-lama juga akan baik gitu ya, karena sekarang ini penyakitnya itu ada dan penyakitnya itu masih baru, virusnya itu baru kita kenal 10 bulan ini ya. Yang sakit itu udah banyak ya, sekarang udah di seluruh dunia udah 30 juta ya, dan yang meninggal juga ada banyak. Mau nggak mau nanti masyarakat sangat mengharapkan vaksin ya, karena di mana-mana vaksin itu dulu kan dikaitkan dengan masalah kehalalan dan sebagainya gitu ya. Kalau sekarang ini dikatakan itu dari Bio Farma udah menyatakan bahwa vaksin ini sudah diminta pertama kali itu dilihat bahannya bahwa tidak ada bahan-bahan yang menyebabkan ini suatu hal yang menyebabkan tidak halal gitu loh. Jadi udah diteliti oleh Bio Farma dan udah ditanyakan. Jadi pertama-tama sebelum mesen itu dulu yang ditanyakan oleh Bio Farma. Jadi saya tidak begitu khawatir. Dan saya optimis bahwa vaksin ini nanti akan kita bisa gunakan dengan sebaik-baiknya. Ya, masalah tadi yang ada masyarakat anti vaksin dan sebagainya nanti dengan berjalannya waktu ya itu nanti akan hilang sendiri, karena menurut saya itu masih terbayang-bayang tentang masalah
dulu masalah yang haram dan tidak haram gitu ya. Nah sekarang ini saya ini dikatakan ini haram. Masalahnya vaksin ini tersedia nggak untuk kita secara keseluruhannya sekarang? Pada awalnya sekarang ini kita cuma dapat ya, untuk awal-awalnya itu 40 juta dosis. Sedangkan kita nanti pada bulan Desember itu kita mau mulai besar-besaran. Nah itu mau dapat dari mana? Sekarang kita lihat kan Pak Erick Thohir, Pak Menkes, dan Ibu Menlu kan sekarang lagi nyari vaksin. Karena untuk buatan Bio Farma sendiri itu akan kurang ya. Dan memang dunia semuanya sedang berebut beli vaksin. Walaupun vaksin ini belum keluar dari semua pabrik farmasi yang ada, yang besar kayak GlaxoSmithKline dan cuma yang lainnya AstraZeneca. Nah itu belum ada vaksinnya aja sekarang udah laku keras gitu, udah dibayar sama negara-negara kaya ya, kayak Amerika udah mesen 400 juta dosis ya, Brasil, Inggris juga itu udah ratusan juta dosis, Eropa juga segitu. Nah justru yang kita takutkan itu kita kekurangan vaksin ya. Sedangkan Pak Presiden sudah mengatakan Desember kita mulai melakukan vaksin besar-besaran gitu loh. Sehingga mereka sekarang itu pada keluar negeri ya untuk ke Amerika dan ke Eropa untuk membeli vaksin. Ya harapan saya tentu kita dapat ya. Dan saya yakin nanti sebagian besar rakyat kita, bangsa kita akan menerima vaksin ini. Mungkin sementara waktu ya nanti saya akan mendengar dari yang ulasan yang lain. Terima kasih. Baik, terima kasih Prof. Kusnandi. Jadi karena kalaupun sudah mungkin ada kecenderungan akan kurang juga gitu. Jadi tetap pasti kurang. Pasti kurang. Kita rakyatnya ada segini banyak ngasih dua dosis itu kan kita 260. Jadi udah kita penduduk kita 260, taruhlah berapa yang diimunisasi ya, dikali 2 nggak cukup ya, nggak cukup itu vaksin itu. Jadi kita malah nanti orang-orang akan berebutan tuh. Saya tidak khawatir bahwa pada anti vaksin nggak khawatir saya, hanya sebagian kecil itu ya, kita ratusan juta ya yang nggak setuju cuma beberapa orang, dia cuma ngomong aja itu ya. Buktinya kalau sehari-hari itu di puskesmas ya itu penuh tuh sama bayi-bayi yang diimunisasi. Memang sekarang pada kurang, tapi sekarang saya lihat udah mulai banyak lagi ya di puskes di rumah saya kan saya melaksanakan imunisasi kan. Itu udah mulai banyak lagi yang melakukan imunisasi. Oke, baik. Terima kasih Prof. Kusnandi. Mungkin selanjutnya kita bisa lebih berdiskusi dan berdinamika bersama karena di sini banyak juga pakar-pakar teman-teman dokter ya yang mungkin bisa memberikan pandangan juga dan memberikan paradigma lebih mendalam bagaimana vaksin ini bisa membantu untuk menangani COVID-19. Mungkin kita persilahkan Pak Pandu Riono, apakah bersedia berikan tanggapan? Ya, silakan. Ini tanggapan survei atau tanggapan vaksin? Kalau vaksin, sampai sekarang belum ada vaksin. Iya, belum ada vaksin. Tuh, jadi belum ada vaksin ya. Walaupun sampai November, belum ada vaksin. Jadi yang dibeli pemerintah itu baru kandidat. Itu trik-trik dagang itu, hati-hati. Ya kan? Jadi ijon lah, semacam ijon. Jadi itu bahaya sekali. Bahaya sekali. Jadi menurut saya sih sabar aja. Kan WHO itu sudah memberikan fasilitas untuk akses terhadap vaksin. Jadi itu kayak Apple jualan itu jualnya nggak sekaligus. Dibuat orang ngantri. Nah, jadi trik dagangnya seperti itu. Jadi laku. Belum tentu produk Apple bagus, lebih bagus pada Samsung misalnya. Samsung saya. Kalau di bahasa Inggrisnya kan Samsung. Jadi itu trik dagang itu. Kita mau menangani pandemi dengan dagang, ya kan? Atau dengan kemanusiaan. Nah,
Govak itu kemanusiaan. Masalah pandemi itu masalah umat manusia satu bumi ini. Kalau masih ada negara yang tidak dapat vaksin, pandemi itu tidak akan teratasi. Pikir itu bahwa sumber penyakit itu masih tetap ada, kantong-kantong penularan masih tetap ada. Ya, makanya kan vaksinasi dunia itu benar-benar dijaga gitu kan. Bagaimana eliminasi penyakit itu perlu dijaga. Untuk vaksin itu bukan solusi pandemi. Siapa yang bilang vaksin solusi pandemi? Kita dibohongin aja itu sama politikus-politikus yang jualan vaksin, ya kan? Jadi tidak benar itu. Kita tuh sekarang lagi tarafnya mengendalikan pandemi, ya kan? Mengendalikan pandemi itu untuk menekan kasus supaya kita bisa hidup sedemikian. Banyak penyakit, tuberkulosis nomor 3, Indonesia itu nomor 3 di dunia karena saya aktivis tuberkulosis juga, gitu kan? Jadi menurut saya ini udah ada vaksinnya kan BCG, tapi tidak bisa mencegah infeksi. Cuman bisa mencegah supaya TBC-nya tidak TBC berat. Itu saja sebenarnya. Jadi belum tentu vaksin nanti kalau ada terbukti bermanfaat atau terbukti aman. Seperti contoh vaksin demam berdarah, dengue, itu diuji coba di seluruh dunia, bukan seluruh dunia, di beberapa negara termasuk Jakarta, termasuk Bandung, Bali dan sebagainya, itu lolos fase 3. Kemudian apa yang terjadi? Begitu di launching untuk masuk ke fase 4, ada sesuatu yang membahayakan. Ya kan? Pemerintah Filipina yang melakukan duluan lagi disu oleh rakyatnya karena daripada efek samping daripada vaksin dengue. Kalau mengakibatkan kematian, mengakibatkan cacat, ya kan? Jadi ini bukan main-main loh. Kita memasukkan virus dan zat-zat yang lainnya, walaupun dalam teoritis kemungkinan aman, belum tentu aman. Ya kan? Jadi ini yang perlu kehati-hatian yang luar biasa. Dan untuk nanti approval vaksin itu bukan berdasarkan politik. Tidak bisa menggunakan istilah emergency authorization, nggak boleh itu. Kalau itu dilakukan, saya akan melawan apapun yang terjadi. Jadi harus berdasarkan scientific evaluation. Itu yang harus diperkuat oleh para ilmuwan. Sekarang itu semuanya diam para ilmuwan. Seakan-akan setuju dengan upaya-upaya pemerintah untuk mengatasi vaksin. Bullshit itu. Ya kan? Jadi bahaya sekali. Ya, kalau betul-betul November itu akan menjadi vaksin itu ada dan dipaksakan. Ya, menurut saya harus terbuka. Bu Hera harus ngomong. Amin Subandrio harus ngomong. Saya juga pasti ngomong sih kalau nggak disuruh juga. Nah ini kan gokil. Iya harus kayak gitu. Jadi menurut saya harus dibicarakan terbuka, ya kan? Karena itu diberikan pada rakyat Indonesia. Emergency authorization-nya memang oleh pemerintah Tiongkok. Tapi kalau emergency authorization di Tiongkok berlaku di Indonesia, emangnya penduduk Indonesia tuh penduduknya pemerintah Tiongkok? Nah, ya kan? Katanya, nenek, lo dari Hong Kong, katanya gitu. Zaman dulu kan. Nah ini menurut saya memang harus, ini saya ngomongnya spontan aja ya, supaya kita aware bahwa vaksin itu adalah masalah kita bersama. Bukan masalahnya si Erick Thohir, masalahnya si Luhut, masalahnya Erlangga, atau masalah Jokowi. Itu masalah rakyat Indonesia. Jadi kita harus membicarakan, terbuka. Itu yang harus penting, bahwa ini vaksin itu akan diberikan berapa Bu Hera? 70% penduduk Indonesia untuk mencapai imunitas di tingkat populasi. Itu kan butuh waktu luar biasa lamanya. Nggak mudah loh. Mau pakai tentara, mau pakai polisi, mau pakai apa, nggak bisa. Pemerintah Australia aja membatalkan untuk mewajibkan vaksin. Nah ini itu karena apa? Karena memang belum yakin. Nggak ada yang yakin. Cuma kita aja kok jadi yakin banget gitu loh. Dan nggak ada yang membantah atau tidak ada, bukan membantah lah, mendebatkan. Saya bukan anti vaksin loh. Saya tuh vaksinnya banyak tuh. BCG aja kiri kanan tuh. Karena ada benjolan di sini nih. Ya, ada benjolan yang bekas vaksin BCG. Makanya saya nggak kena tuberkulosis walaupun tiap hari ketemu orang tuberkulosis. Ya kan? Jadi gitulah. Jadi membicarakan vaksin seperti itu. Itu vaksin ya.
Jadi kita harus terbuka lah. Apalagi ada 3 vaksin, belinya di satu negara yang sama. Ini deal apa ini? Ya kan? Belum lagi harganya, belum lagi macam-macamnya. Bagaimana strateginya? Ya kan? Dan ini menurut saya tidak mudah. Tidak mudah. Vaksin polio aja yang begitu mudah pemberiannya dengan meneteskan di mulut, itu tidak mudah. Ya kan? Itu kan virus yang dilemahkan, terjadi wild virus. Ya kan, jadi wildfire polio juga. Makanya sekarang lagi mau diganti atau mungkin sudah diganti dengan injection yang vaksin Salk itu yang untuk yang mati, ya kan, yang beda sama yang di ini kan. Jadi walaupun saya bukan ahli vaksin, bukan ahli virus, bukan ahli mikrobiologi, ya kan, tapi saya tuh suka baca, ya kan. Jadi 4 tahun lebih saya belajar virus namanya RNA virus karena saya harus belajar HIV. Ya ini jadi kalau ngomong-ngomong virus RNA bolehlah debatin juga nggak apa-apa. Nah tapi kalau vaksin oke, kita juga debatin nggak apa-apa. Ini saya baca dulu, ya kan. Jadi kan itu kan adu baca aja. Dan menurut saya sih harus pengetahuan kita dimanfaatkan untuk kepentingan publik, untuk membela publik, untuk melindungi publik, ya kan. Dan jangan untuk kepentingan pribadi, jangan wah Pak Andu itu nggak kebagian bisnis vaksin, makanya dia ngomongnya keras. Ya memang saya nggak kebagian apa-apa selama ini. Emangnya saya kebagian obatnya UNER? Nggak juga. Ya kalau kebagian mungkin lain ngomongannya. Dari dulu gitu aja tuh, si Pak Andu tuh nggak kebagian gitu kan. Jadi banyak ngomongnya. Ya enggak, saya hanya mempertanyakan. Sebagai ilmuwan, saya selalu meragukan. Ya jadi itu salahnya saya juga. Kenapa saya dulu disekolahkan di sekolah yang melatih saya harus meragukan semua konsep-konsep ilmu pengetahuan yang saya pelajari, ya kan? Jadi ini menurut saya untuk kepentingan publik, ya. Jadi ilmu pengetahuan juga tidak sempurna loh, sangat tidak sempurna. Ya tadi penelitian tadi juga sangat bias, sorry ya, sangat bias. Jadi memang biasa pada kelompok juga yang ditanya tuh objektifnya juga tidak begitu menggigit gitu kan. Maksudnya apa sih? Jadi ada kata-kata yang membingungkan, akan menerima vaksin kalau setelah terinfeksi. Kenapa dikaitkan menjadi rawan setelah terinfeksi misalnya kan, gitu kan? Jadi mungkin objektifnya dirubah, menerima vaksin, ya kan? Atau apalagi obat tadi, kalau nanti terinfeksi COVID akan mau menerima obat. Sebagian orang yang terinfeksi itu nggak butuh obat. Butuh tidur, butuh istirahat. Virus kan gitu, apalagi yang tidak bergejala, tapi juga bergejala minimal. Tapi kan sebagian besar dokter, termasuk teman-teman saya ini, kalau ada orang sakit, keluhan gitu, tangan tuh udah di atas kertas tuh resep. Kalau nggak ngasih obat, itu nggak marem gitu. Dia marem minta duit, fee-nya berapa gitu. Tapi sebenarnya nggak perlu obat, banyak nggak perlu obat. Cukup makan, minum, istirahat juga cukup. Untuk virus ya. Jadi untuk infeksi virus tuh jangan dikasih antibiotik, cukuplah makan tidur dengan yang baik, itu akan imunitas tubuh akan lebih baik. Kecuali yang sudah punya simptom atau presimptom, nah itu harus ada antivirus yang cepat tuh dalam minggu pertama itu. Kalau sudah lewat fase itunya juga sudah tidak ada gunanya karena tubuh sudah bereaksi. Jadi bukan antivirus yang dibutuhkan, tapi bagaimana mengatasi overinflamasi dan sebagainya itu, ya kan? Jadi itu jadi target-target pengobatannya memang beda. Nah, memang kalau dirawat di rumah sakit, apakah setuju menggunakan obat? Nah, boleh tuh, ya kan? Jadi lebih mendekati akurat. Kemudian tentang vaksin juga memang harusnya apakah percaya, jangan dikaitkan dengan Sinovac yang ini, itu kan itu hanya clinical trial. Ya, jadi teman-teman dari Unpad itu keterlibatannya hanya di fase 3, bukan fase pengembangan. Jadi udah jadi itu dari sana. Bahkan waktu diuji coba di Bandung, itu tidak disiapkan placebo-nya. Saya bilang, ini mau benar-benar uji coba di Bandung itu benar-benar bagian dari uji coba yang mau digunakan oleh Sinovac. Kalau memang harus dibuat oleh Sinovac, mau plannya mau uji coba itu, harusnya placebo-nya juga dibuatkan oleh mereka. Karena bentuknya harus sama, cuma nomornya aja beda. Tetapi enggak yang terjadi. Sehingga yang membuat adalah Bio Farma. Ya kan? Waktu itu saya pernah tanya sama
Prof. Kusnandi. Nanti itu apa nggak blind? Itu double blind atau single blind? Oh, double blind. Gimana? Relawannya nggak tahu gitu kan. Mungkin disuruh ngumpat gitu, disuntik dari belakang gitu kan. Nanti saya bisa tanya, waktu disuntik dulu dari belakang, dari samping, atau enggak gitu. Disuruh merem enggak? Supaya nggak tahu kan, disuntik placebo atau disuntik vaksin. Ya, memang penelitian itu nggak mudah. Ya, ancaman-ancaman, jebakan-jebakan biasnya itu banyak sekali. Ya, banyak sekali. Jadi kita untuk menghasilkan riset yang akurat memang tidak mudah. Jadi tadi Mbak Irma, mohon jangan gunakan uji statistik, nggak ada gunanya. Ya kan, ada hubungan, nggak ada hubungan. Kita size-nya aja. Oh, ternyata yang ini sekian persen setuju dibandingkan yang ini tidak setuju. Kan kita tidak menguji suatu hipotesis kan dalam riset ini gitu. Jadi jangan abuse terhadap statistik karena saya termasuk orang yang tidak pernah menganjurkan uji statistik. Jadi kalau mahasiswa yang saya bimbing tuh nggak ada p-value itu nggak ada. Ya itu tidak ada gunanya. Jadi karena yang penting datanya bias atau tidak bias gitu. Kalau mau uji statistik tuh harus datanya betul-betul free of bias. Impossible untuk mengukur pada penelitian pada manusia untuk mendapatkan data free of bias. Itu hanya pada penelitian binatang, di laboratorium yang benar-benar tertutup, kita mendapatkan hasil yang seperti itu. Jadi data kita selalu bias. Ya, jadi dengan adanya bias itu, makanya kita harus skeptis. Hati-hati, ini biasnya karena apa? Kok sekian persen setuju, sekian persen tidak? Apakah benar-benar tidak setuju? Ya kan, makanya waktu saya mengkritik penelitiannya BPS, kaget juga mereka. Saya bilang, penelitian Anda bias. Mana bisa 90% penduduk Indonesia yang Anda survei, diklaim Indonesia lagi, menggunakan masker. Ya nggak mungkin lah. Kenapa nggak mungkin? Karena orang akan bertanya, apakah seminggu terakhir ini Anda pakai masker? Dia tidak menjawab perilakunya, padahal yang ditanya perilakunya. Yang dijawab dengan pengetahuannya, itu yang disebut social desirability bias. Orang akan menjawab seperti itu. Menjawab apa yang seharusnya normatifnya, bukan karena itu normal kan harus pakai masker. Jadi pertanyaan semacam itu nggak bisa dipercaya, susah itu, memang nggak mudah mengukur behavior. Makanya kan waktu itu Mbak Irma juga melihat bahwa teman-teman dari UNICEF mau mengembangkan yang berdasarkan metode observasi, ya kan? Jadi observasi itu mungkin lebih merefleksikan apa yang perilaku pada penduduk, walaupun tidak sempurna juga. Nah, ini problem dari riset tadi. Nah, vaksin masih panjang jalannya. Jadi kalau mau kawal COVID, menggagas, menjadikan diskusi vaksin ini menjadi diskusi publik, itu begini. Saya akan bantu. Ya kan? Saya akan bantu walaupun apa yang terjadi pada diri saya nggak tahu nanti. Ya kan, setelah obat bin sudah kena saya, ya kan, ini kan seperti saya dianggap anti of everything, ya kan, bukan theory of everything, bukan anti, tapi mohon semuanya itu sesuai dengan kaidah-kaidah ilmiah, ya kan. Jadi jangan pakai jalan pintas. Dalam dunia ilmu pengetahuan itu tidak ada jalan pintas, ya kan. Jangan pakai emergency authorization. Kalau Cina pakai, nggak usah diikutin. Ya, kemudian, oh di Cina pakai kok. Ya, jangan diikutin. Ya, kita kan juga ngikutin Trump nih, jadi kita kacau juga. Walaupun Amerika hebat, walaupun saya sekolahnya sebagian besar hidup saya di Amerika, saya juga Amerika ngajarin saya jangan percaya sama apa yang dilakukan oleh Amerika. Jadi menurut saya memang harus demikian ya. Jadi kita kembali ke objektif. Tujuannya apa? Vaksin untuk memberikan efek perlindungan. Apa yang disebut efek perlindungan? Efikasi. Apakah mencegah infeksi? Apakah mencegah menjadi penyakit yang berat? Gitu kan? Itu nanti kalau mau menjadi berat lebih panjang lagi, ya kan? Apakah sekarang sudah terjadi cukup sampelnya? 1.620 itu, ya kan? Kenapa yang lain bisa 30.000, Indonesia cuma 1.620? Kan suatu pertanyaan yang sederhana, ya, yang itu harus dijawab itu nanti suatu ketika dianalisis. Saya belum tahu apakah datanya sudah ada belum, apakah ada interim analysis belum,
Karena dalam clinical trial itu kan ada interim analysis dan sebagainya gitu kan. Walaupun saya tidak terlibat, ya pengetahuan saya tentang clinical trial ya cukuplah, karena kan saya banyak terlibat di clinical trial, juga uji vaksin HIV yang dilakukan di Thailand yang pada pengguna narkoba suntik. Itu menurut saya pengalaman-pengalaman itu harusnya juga menjadi perhatian kita. Jangan, sekali lagi, jangan terlalu yakin walaupun itu diucapkan oleh saya. Saya sendiri nggak yakin sama ucapan saya kok. Selalu bertanyakan lagi, benar nggak sih? Juga jangan terlalu yakin itu hasil suatu riset dari lembaga yang paling kredibel pun sekalipun. Ternyata nggak kredibel hasilnya. Lihat metodenya, lihat hasilnya, lihat bagaimana dia melakukannya, lihat bagaimana cara dia menarik kesimpulannya dari data-datanya, lihat bagaimana dia menganalisisnya. Itu yang baru kita harusnya demikian. Jadi yang juga sudah dipublikasi jurnal pun kita harus criticize, karena belum tentu benar. Ya kan? Walaupun jurnal internasional loh, sudah di peer review, belum tentu benar. Sekali lagi, belum tentu benar. Dan kita harus punya keahlian, terlatih untuk mengkritisi setiap yang bahkan mereka yang sudah dianggap paling kredibel. Ya, dengan demikian kita kenapa harus hati-hati? Karena kita ingin supaya jangan masyarakat dirugikan. Kalau sudah terjadi, tidak ada maaf. Kalau kematian sudah terjadi, kecacatan sudah terjadi, tidak bisa balik. Upaya kita adalah mencegah supaya itu jangan terjadi. Walaupun sedemikian kecilnya. Ya nanti jadi perdebatan dari ethical, ya kan? Ini yang kecil nggak apa-apa gitu kan? Ya nanti kita debatkan lagi masalah itu. Tapi kan kita berusaha mengidentifikasi apakah efektif vaksin dari manapun, ya kan? Dari China juga akan bisa saja efektif. Kita nggak tahu yang mana. Apakah Sinovac? Apakah Sinopharm? Apakah satu lagi itu apa namanya? Ya kan? Dan ini menurut saya jadi debat yang perlu ya berpolemik, berdebat itu biasa. Kita bukan membuat kegaduhan. Nah, apa sih berdebat aja kok nggak boleh? Kita kan negara berdebat tuh nggak merusak terminal, nggak merusak milik publik, cuman bicara, adu debat, adu argumentasi, adu berpikir. Jadi harus kita biasakan termasuk nanti vaksin. Karena kalau tidak didebatkan, kita akan terjadi pemaksaan sepihak atas nama otorisasi oleh negara. Terima kasih. Ya, Dr. Pandu, terima kasih sekali atas penjelasannya. Semoga nanti akan ada diskusi lebih lanjut lagi ya mengenai vaksin ini. Terima kasih. Mungkin kita akan masuk ke sesi tanya jawab ya. Sudah ada beberapa pertanyaan dan kayaknya ini cukup menarik pertanyaannya. Yang pertama ditujukan kepada Prof. Kusnandi. Apakah masih ada Prof. Kusnandi? Ya. Ya, oke. Prof, ini ada pertanyaan Prof dari Ibu Maya. Nah, Bu Maya ini menanyakan kan asumsinya tuh estimasi akan di bulan November dilakukan vaksin ya, gitu. Nah, ini gimana nih tanggapan dari uji vaksin Bio Farma? Apakah akan tetap dilaksanakan hingga nanti Maret tahun depan atau bagaimana, Bu? Ya, tetap saya akan melaksanakan itu, ya. Oleh karena itu berbeda vaksinnya. Kalau yang mau dilaksanakan itu katanya kan diambil dari luar, ya, bukan dari buatan Bio Farma. Ya, jadi itu diambil dari luar. Buatan Bio Farma itu akan selesai itu memproduksi itu bulan Januari, itu memproduksi, ya. Dan itu bahannya juga tadi bilang itu belum ada sekarang ini, ya. Jadi belum ada, ya. Jadi memang kita mau bikin vaksin, tapi saya akan ini sedikit ya tentang vaksin ya, bahwa vaksin itu sangat diperlukan, ya. Kenapa begitu? Kita lihat dulu yang sakit pertusis, sakit tetanus, sakit difteri itu banyak sekali. Sekarang setelah kita melakukan imunisasi pada anak-anak di rumah, itu pada anak-anak bayi yang umur 2, 3, 4 bulan, terus kemudian 18 bulan dan sebagainya. Sekarang itu tetanus, pertusis, dan difteri itu udah sangat jarang. Itu merupakan satu keberhasilan imunisasi, kalau menurut saya ya.
Dulu itu di Amerika itu banyak sekali itu, tapi sekarang udah nggak ada itu pertusis, tetanus sama difteri ya. Hanya ada dulu kemarin ada beberapa yang kena pertusis oleh karena dia pada waktu remaja yang kena dan dia tidak diulang gitu. Jadi saya punya keyakinan bahwa imunisasi itu penting dan harus dilaksanakan. Nah masalahnya sekarang vaksinnya ada atau tidak. Nah, Bio Farma itu baru akan membuat itu paling cepat kemarin udah diperbaiki ininya mesinnya, nanti rencananya bulan Januari mau bikin 240 juta, tapi saya nggak yakin karena bahannya sampai sekarang juga belum ada. Ya kita lihat dulu bahannya dulu ada atau tidak. Kalau nanti mau diimunisasi kata pemerintah, tapi pemerintah beli dari luar bukan dari produksi Bio Farma. Beli dari luar. Kita lihat sekarang itu kan dia akan membeli di AstraZeneca, kemudian dari Cina ya, CanSino dan yang lain-lain. Jadi saya tetap yakin kalau vaksin itu memang ya, termasuk vaksin Sinovac yang Prof sedang uji coba. Ya, itu saya belum tahu. Akan diberikan. Kalau ada kalau diproduksi ya tentu akan diberikan, tapi saya belum tahu, belum pasti kapan diproduksinya. Kalau menurut perhitungan itu Januari. Dibeli. Oh udah 40 juta dosis. 40 juta dosis sudah, tapi belum tentu datang di sini, belum datang. Iya, cuman baru mesinnya diperbaiki. Mesinnya diperbaharui untuk bisa bikin produksi 260 juta, tapi kapan itu bikinnya saya kurang tahu. Ya, karena bahannya itu belum ada. Betul, belum ada bahannya sampai sekarang. Tadi benar belum ada. Tapi saya yakin bahwa kalau ada vaksin itu memang penting, vaksin itu ya. Jadi kita tinggal nunggu vaksin ya, di mana itu bahannya. Kalau Bio Farma memang udah bisa bikin vaksin. Karena dia memang pabrik vaksin. Dia udah bikin vaksin dari sebelum kita merdeka ya. Dan kita tunggu lah nanti kapan. Tapi kalau untuk vaksin yang sekarang ini itu memang saya belum tahu kapan. Cuman dia udah bikin ekspos katanya akhir tahun ini akan membuat 260 juta dosis, tapi saya belum tahu dari mana dapat barangnya. Ya, seperti itu. Mungkin saya hanya cuma bilang vaksin itu penting kalau menurut saya ya, untuk menghilangkan penyakit ya, di samping yang lain-lainnya. Mungkin dari saya cukup sekian dulu ya, mungkin masih banyak yang lain. Itu ada Prof Ramdan Panigoro, itu mungkin bisa ngasih ini tanggapan-tanggapan. Baik, Prof Kusnandi, terima kasih sekali atas jawabannya. Oke, selanjutnya ada pertanyaan, ini lebih mengarah ke teknis penelitiannya ya, gitu. Dari Ibu Sela Anindita, mungkin bisa dijawab nanti oleh Ibu Irma atau Pak Diki. Jadi pertanyaannya, bagaimana teknik sampling yang digunakan dalam penelitian ini? Karena tadi memastikan untuk seluruh area di Indonesia itu tersebar itu, apakah ada cara-cara tertentu yang dilakukan seperti itu? Silakan Pak Diki atau Mbak Irma. Oke, saya jawab singkat. Jadi tadi sudah disampaikan oleh Mbak Irma di awal presentasi bahwa teknik samplingnya adalah convenience ya. Jadi memang kita tidak secara probabilistik, tidak menggunakan teknik probabilistik untuk penarikan sampel. Jadi intinya kemudian tadi kita menggunakan jaringan, diinformasikan lewat media sosial, dan kemudian ini bergulir gitu saja ya. Jadi siapa yang ingin mengisi, siapa yang kemudian sesuai dengan kriteria 18 tahun ke atas itu bisa mengisi. Dan memang ya itu tadi, ini salah satu juga yang kita lihat sebagai satu keterbatasan ya. Jadi cara sampling kita, dan terus terang ini juga karena dalam situasi pandemi ya, kenapa kita pilih convenience sampling lewat daring juga karena ini mudah, murah, dan aman dalam situasi sekarang. Gitu, terima kasih. Mungkin nambahin sedikit, ini tadi sebenarnya nyambung dengan apa yang disampaikan oleh Pak Pandu ya, secara metodologi dan lain sebagainya. Memang kalau kita mau merepresentasikan seluruh populasi, seluruh perwakilan dari lapisan masyarakat gitu, sulit sekali ya. Jadi kami kemudian
memang memiliki banyak sekali keterbatasan yang disampaikan oleh Pak Diki baru saja, ini juga menunjukkan keterbatasan bias samplingnya itu. Keterbatasan ini tentu saja harus dilihat juga dalam melihat hasilnya. Tadi yang disampaikan Bu Hera, kenapa kok yang meskipun vaksin merah putih ini masih di kandungan gitu ya, atau masih belum terkonsepsi, masa konsepsinya itu sedang berjalan, mau akan sampai akhir bulan ini, dan belum ada sosialisasi dan lain sebagainya. Tetapi bias samplingnya ini tadi itu mungkin sudah ada yang mendengar, karena kebetulan dari jaringan kami dan juga 3 lembaga lainnya yang melakukan survei ini. Nah, tapi yang hal utama tadi, terima kasih juga masukannya Pak Pandu. Benar sekali, kami mengakui juga kekurangan ya, keterbatasan yang dilakukan oleh survei singkat ini ya, terutama yang kami presentasikan saat ini. Tetapi kami sebenarnya juga ingin memotret aja sebagian dari atau memotret bagaimana partisipan yang ikut dalam survei ini itu tuh pendapatnya tuh seperti apa, karena kami selama ini belum pernah mendengar adanya studi yang berusaha untuk memetakan bagaimana sih sebenarnya pendapat warga terhadap kehadiran vaksin, terutama vaksin yang sekarang ini sedang diolah, ini kan yang sedang disiapkan, yang tadi disampaikan oleh Pak Pandu, ini kan exposure-nya itu seperti apa gitu. Tapi lupa nampaknya pemerintah belum ngecek ini situasi sosialnya itu seperti apa. Bagaimana pendapat masyarakat tentang upaya-upaya yang selama ini sudah dilakukan oleh pemerintah dalam rangka mensosialisasikan ihwal tentang proses edukasi atau literasi warga tentang proses vaksin itu sendiri yang saat ini dibuat, apakah bagaimana proses uji klinis dan lain sebagainya, itu sebenarnya ada di luar survei ini, tetapi kami sangat sepakat bahwa kita semua harus bersuara untuk mengkritisi terutama para Bapak Ibu yang memang sudah menjadi pakar dalam vaksin. Saya kira itu. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Diki dan Ibu Irma atas jawaban dari pertanyaan Ibu Sela Anindita ya. Oke, selanjutnya ada pertanyaan untuk Prof. Herawati. Prof. Hera, pertanyaan dari Ibu Linda Siahaan. Pertanyaannya, apakah efek vaksin bagi setiap individu yang menerimanya itu sama? Karena kan ada asumsi bahwa kondisi orang berbeda-beda, jadi bisa jadi ada efek samping tertentu yang akan dialami. Gitu. Nah, bagaimana tim dari vaksin merah putih ini mencoba untuk mengatasi hal tersebut? Dan pertanyaan terakhirnya, nanti vaksin itu sebenarnya akan diberikan kepada yang sehat atau justru yang sudah terdampak COVID-19 itu sendiri? Silakan, Prof. Hera. Terima kasih. Tentunya yang paling gampang tuh menjawab yang paling akhir, kepada siapa vaksin ini akan diberikan. Tentunya kepada yang sehat, karena ini kan sifatnya untuk pencegahan gitu ya. Terus kemudian tadi yang pertanyaan yang sebenarnya sebelumnya adalah bagaimana mengenai sebenarnya itu sudah pergi ke strategi dari uji klinik. Nah, kita sendiri belum kemana-mana, belum sampai di mana-mana. Saya bisa menjawab apa yang kira-kira akan kami atau mitra kami lakukan. Nah, tapi itu bukan lembaga Eijkman lagi. Lembaga Eijkman itu bekerjanya adalah dalam preklinik. Jadi bidang di mana kita melakukan pengembangan dari kandidat vaksinnya sendiri. Jadi bibit vaksin yang nantinya kemudian kita berikan kepada industri untuk diperbanyak setelah kita uji pada hewan. Kalau itu sudah lulus uji hewan, baru kita bisa berikan pada industri. Nah, selain biakan jaringan ya. Nah,
Setelah industri, barulah kemudian ada strategi untuk uji klinik. Nah, itu totally sudah urusannya industri. Nah, industri pasti akan mencari mitra biasanya. Karena Bio Farma di Bandung buat mereka dan sudah biasa bermitra memang dengan teman-teman dari Unpad gitu. Jadi itu mungkin pilihannya. Tetapi kita belum menentukan, kami berdua ya, Eijkman dengan Bio Farma belum bicara mengenai di mana nanti uji klinik itu diberikan. Bisa saja di Jakarta, bisa saja dengan bermitra dengan Universitas Indonesia atau dengan Litbangkes, siapapun sebenarnya itu. Nah, tentu saja ya baru disitulah semua strateginya ada gitu. Dan baru kita menentukan tadi bagaimana efikasi, bagaimana apakah vaksin yang nantinya itu dibuat itu memang bisa digunakan untuk kepentingan publik. Masih panjang jalannya, walaupun ada yang namanya percepatan itu. Jawab sudah? Baik, Prof. Hera, terima kasih atas tanggapannya. Karena memang sekarang posisinya itu masih mencari ya justru. Sebenarnya sudah semuanya. Jadi kita punya tahapan. Ada 4 tahapan yang ada di preklinik ya, di pengembangan di laboratorium. Terus kemudian sekarang ini kita sedang mengekspresikan. Jadi dalam arti klon kita itu dia membuat antigennya, membuat yang nantinya jadi kandidat vaksinnya itu. Udah sampai tingkat itu. Sih. Nah, jadi ya sebenarnya udah sesuai dengan jadwal lah gitu. Cuma panjangnya nanti juga di industrinya, karena kan mereka harus siap gitu. Betul. Sementara ini memang 2 laboratorium bekerja, jadi laboratorium di lembaga Eijkman dan laboratorium yang ada di Bio Farma atas kontrol dari lembaga Eijkman ya. Jadi kita melakukan dua pendekatan lah. Satu yang dikuasai oleh lembaga Eijkman, satunya dikuasai oleh Bio Farma. Jadi tidak ada misalnya itu hanya melakukan satu, kemudian oke, kalau gagal nanti kita balik lagi ke square one, bikin lagi. Enggak. Apapun yang kita bisa lakukan, in paralel kita kerjakan. Jadi nanti tinggal dipilih aja, mana sih yang kira-kira baik, mungkin. Ya gitu caranya. Pengembangan vaksin itu bukan sesuatu yang mudah. Berbeda dengan penelitian biasa gitu. Kalau sudah selesai ya udah gitu, tapi sangat-sangat berbeda. Mama, Bu Hera, saya mau nanya, mohon maaf Mbak Riri. Nggak apa-apa, silakan. Kemarin baru baca di New York Times itu Johnson & Johnson kan memproduksi vaksin juga dan ada salah satu yang dicobakan itu gagal. Nah itu terus harus di stop. Nah mungkin bisa diceritakan apakah kemungkinan si nasib Sinovac Bio Farma ini akan ada peluang untuk itu juga nggak, Bu? Saya kira sih mestinya nih yang menjawab si Prof. Kusnandi ya. Karena kan beliau yang mengerjakan uji kliniknya. Tetapi kita lihat dari pengalaman deh, kemarin juga AstraZeneca kan nge-hold 1 gitu, tapi itu kan nanti di review, setelah kemudian dilihat, di review dan sebelumnya kan diteruskan kembali. Jadi nggak cuma langsung begitu aja terus kemudian pekerjaan kita yang sudah berapa lama itu dihentikan, nggak direview. Seandainya memang sangat berbahaya ya tentunya itu sudah lembaganya yang akan menentukan gitu. Ya, barangkali saya tambahan sedikit, Prof. Hera. Ya, dalam uji klinis ini ya kami itu ada 3 tujuannya. Yang paling utama itu adalah keamanan vaksin, terus kemudian imunogenisitas, dan ketiga adalah efikasi daripada vaksin itu. Jadi ini adalah tujuan daripada uji klinik yang kami lakukan. Itu tambahannya. Ya, tapi yang utama adalah keamanan vaksin, yaitu ya, kemudian imunogenisitas dan efikasi. Ya, itu yang kami lakukan. Tambahan. Baik. Terima kasih Prof. Hera, Bu Irma, dan juga Prof. Kusnandi. Ini ada pertanyaan mendekati terakhir untuk Prof. Kusnandi nih, kayaknya banyak, ya mungkin karena tadi ya, paparan mengenai
vaksin COVID-19 yang dikembangkan Sinovac dan Bio Farma ini mungkin lebih banyak di cover oleh media. Ada pertanyaan dari Bapak Irwan dari rekan media tirto.id. Pertanyaannya untuk Prof. Kusnandi, berdasarkan keterangan resmi Kemenko, Senin Sinovac akan mengirimkan 1,5 juta dosis vaksin single dose vials pada minggu pertama November dan 1,5 juta dosis vaksin pada minggu pertama di Desember tahun 2020. Ditambah 15 juta dosis vaksin dalam bentuk bulk. Nah, kemudian ada 2 kandidat vaksin lain seperti Sinopharm dan juga CanSino akan menyusul nih kemudian dari info yang diperoleh oleh Pak Irwan ya. Jadi pertanyaannya sejauh mana sih proses uji klinis dari ketiga vaksin tersebut yang sebenarnya ini kan akan didatangkan nih Prof ke Indonesia dan bagaimana efektivitasnya Prof? Jadi kalau suatu vaksin bisa digunakan di suatu negara, itu Badan POM negara itu yang akan melakukan ACC-nya. Jadi kalau umpamanya saya melakukan uji klinis dari yang Sinovac gitu ya, nanti saya bikin laporan ke Bio Farma. Nanti Bio Farma yang akan laporkan ke Badan POM. Nanti Badan POM yang mengatakan ini bisa atau tidak. Karena yang akan saya laporkan itu adalah sekali lagi keamanan vaksin, imunogenisitas vaksin, dan satu lagi adalah efekasi. Nah, hampir semua produksi vaksin itu di luar juga sama, harus melalui fase 3 dulu semuanya. Tapi belum ada satupun sekarang yang udah selesai fase 3. Belum ada. Yang baru paling dulu itu sekarang, ya yang agak dulu itu adalah Sinovac, karena penyakit ini adanya di Cina dulu. Yang lainnya sekarang baru berlomba-lomba mengadakan sekarang ini uji klinis ya. Tapi yang baru mau selesai itu Sinovac, karena penyakit ini ada di Nah, jadi dari Sinovac itu yang dulu gitu ya. Seperti itu. Ya. Jadi semua vaksin harus melalui uji klinis. Tanpa melalui uji klinis itu tidak bisa dijual dimanapun. Itu udah keputusan daripada WHO. Ya. Jadi udah apa namanya? Keputusan global seperti itu ya. Jadi kalau vaksin digunakan itu harus izin dari WHO gitu. Itu keputusannya seperti itu. Baik, terima kasih Prof. Kusnandi. Ini ada tambahan pertanyaannya. Jadi di bulan Juli kan Pak Presiden minta nih ke tim riset yang dipimpin Prof. Kusnandi bahwa akan ada pengembangan vaksin selesai dalam kurun waktu 3 bulan. Dan waktu itu berdasarkan paparan Pak Irwan, ini Prof bilang kalau itu tidak mungkin dan sulit diwujudkan karena prosesnya benar-benar harus hati-hati dan secara benar dilakukan gitu. Nah ini kan sudah lewat 3 bulan nih Prof. Nah, Prof sendiri bagaimana mengadres benar dan hati? Ya, memang nggak bisa. Ya untuk kita mengetahui suatu sekali lagi keamanan vaksin, kemudian imunogenisitas, dan satu lagi adalah efekasi. Nggak bisa dalam waktu 3 bulan, itu nggak bisa, di mana-mana nggak bisa ya. Jadi itu lewat 3 bulan ya, 6 bulan biasanya kita bisa tahu efekasi ya. Apalagi untuk kita lihat efekasi suatu penyakit kan kita harus kontak sama orang yang punya penyakit ya, yang dikasih vaksin sama yang tidak dikasih vaksin gitu ya, kontak sama orang yang punya penyakit, kita baru tahu apa dia ketularan atau tidak. Karena orang-orang yang kontak itu kita akan swab dan periksa rapid test, ya, di swab sama rapid test. Jadi memang perlu waktu. Kalau 3 bulan itu tidak akan bisa, jadi tidak akan memenuhi, ya, cuma terlalu sedikit hasilnya. Jadi minimal itu 6 bulan perhitungan kita, ya, supaya tahu efekasinya. Kalau keamanan vaksin itu bisa, ya. Kemudian kalau untuk imunogenisitasnya kita untuk memeriksa kadar antibodi itu bisa. Tapi kalau untuk mengatur efikasi vaksin nggak bisa ya, 3 bulan nggak cukup karena terpapar 3 bulan dari orang yang dilakukan penelitian itu belum cukup karena nanti nggak ada yang sakit, baru sedikit yang sakit gitu. Itu ya. 6 bulan saja juga terlalu pendek. Ya. 6 bulan saja juga terlalu pendek.
terlalu pendek itu sebetulnya. Kita mintanya lebih, tapi ya namanya ya tadi yang dibilang itu yang mesti cepat itu, WHO bilang dalam keadaan pandemi kan minta dicepetin ya, yang ada authority use ya itu. Tapi ya sebetulnya pengembangan vaksin itu biasanya belasan tahun ya, asal tahu aja semuanya ya. Biasanya pengembangan vaksin itu belasan tahun. Sekarang kita diminta untuk 1 tahun, itu loh. Itu kasarnya, gitu loh. Berarti ini estimasi untuk analisa interim uji klinis fase 3 Sinovac di Bandung tuh kira-kira kapan paling cepat nih? Januari. Ya. Kalau kita mau benar-benar, kecuali kamu asal ngomong gitu loh. Kan kita malu kalau nggak asal ngomong. Gitu loh. Ya. Tapi nggak apa-apa sih orang-orang beli vaksin di luar yang udah jadi segala macam. Nah, itu sih silahkan aja. Itu sih nggak perlu diuji klinik sini. Dia udah beli jadi dan di situ udah dianggap udah lulus uji klinis, udah diizinin WHO sih mangga-mangga aja gitu loh. Ya. Prof, ini terakhir nih, ini karena menarik banget, Prof. Jadi vaksin Sinovac yang akan didatangkan dari Cina itu berbeda atau sama sebenarnya sama yang dikembangkan oleh tim Prof. Kusnadi? Yang saya uji adalah vaksin yang Sinovac kerjasama antara Bio Farma dengan Sinovac Cina ya. Saya nggak tahu yang dibeli itu dari siapa, dibeli di mana, saya nggak mau tahu itu. Ya, tapi yang dari Bio Farma saya harus tahu. Itu nggak maksudnya, ngerti nggak maksudnya? Jadi kalau yang dibikin Bio Farma, saya harus tahu dan saya bertanggung jawab untuk itu. Tapi yang dibeli di luar, saya nggak mau tahu. Itu loh. Baik. Jadi sudah ada proporsi tanggung jawabnya ya, Prof. Kusnadi, untuk mengenai vaksin-vaksin ini. Baik, terima kasih. Sebelum saya tutup, apakah masih ada yang ingin mengajukan pertanyaan lagi? Mungkin satu pertanyaan terakhir. Nanti untuk konten materi paparan surveinya akan bisa di lapor COVID-19. Saya mau tanya sama Pak Kusnadi dah. Ya. Silakan Pak Pandu. Silakan Pak Pandu. Ini ya, jadi profesor. Kenapa? Enggak, saya mau tanya bahwa Sinovac yang Bapak uji itu juga sudah dibeli oleh pemerintah, walaupun sedang diuji fase 3 oleh timnya Pak Kusnadi. Ya kan? Tadi Bapak bilang bahwa belum ada satupun vaksin yang selesai dari fase 3. Nah, sekarang apakah menurut pendapat Bapak ahli, ya seorang opinion, ya kan? Jangan bilang saya nggak mau tahu. Sebagai seorang ahli harus tahu dan bisa memberikan komentar. Apakah Bapak setuju Sinovac yang sudah dibeli oleh pemerintah, yang juga sama yang sedang diuji coba itu, diizinkan atau diberikan pada penduduk Indonesia? Itu adalah keputusan pemerintah ya. Itu keputusan pemerintah ya. Dia ada kena tadi sekali lagi ya. Kalau kita kan berpikir secara ilmiah. Kalau presiden dan yang lain-lainnya berpikir bagaimana caranya supaya penyakit ini cepat hilang. Karena penyakit ini walaupun bagaimana di dunia itu udah 20 juta dan yang meninggal banyak. Jadi itu kan menyebabkan gangguan ekonomi, gangguan segala macam, tidak stabil dan sebagainya. Tapi secara kalau menurut saya ya vaksin yang dicoba di kita itu memang belum selesai. Jadi kita harus menunggu sampai bulan Januari. Kalau menurut saya begitu. Sebaiknya. Ya. Baik, terima kasih Prof. Kusnadi. Ini memang suatu diskusi yang sangat menarik sekali karena tadi ya mengikuti kaedah-kaedah uji klinis juga yang harus dipatuhi. Tapi di sisi lain mungkin ada pihak-pihak yang juga ingin mempercepat penanganan ini dengan cara vaksin dan juga dengan pemberian obat, gitu ya. Oke, mungkin itu pemerintah kita itu pakai apa? Dari PBB, dari WHO
ya, yang jadi dia bisa pemakaian yang cepat pada waktu pandemi. Itu memang ada aturannya dari WHO. Ya, tapi itu nggak dipakai, Pak. Ya? Nggak dipakai itu. Belum dipakai. Belum. Jadi itu pemerintah kelihatannya menggunakan emergency authorization pemerintah Cina. Oh, ya. Baik. Oke, jika demikian maka mungkin nanti selanjutnya lapor COVID-19 bisa mengadakan diskusi yang lebih hangat lagi mengenai mungkin bisa dibilang polemik dan perkembangan vaksin dan obat untuk COVID-19 di Indonesia ini sendiri ya. Gitu. Jadi dengan selesainya sesi tanya jawab maka acara ini juga akan segera diakhiri. Namun sebelum itu kami ingin mengucapkan terima kasih juga kepada Ibu Dr. Cut Trifamutia Umar Ali ME Psikolog selaku Dekan Fakultas Psikologi yang sayang sekali belum bisa bergabung dengan kita pada sore hari ini. Jadi dari Dekan Fakultas ini ibunya ada Bu Tia. Nah, ini kebetulan ternyata beliau bisa bergabung. Silakan Bu Cut Trifamutia untuk memberikan closing. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bapak Ibu sekalian yang terhormat. Terima kasih acara ini telah terselenggara. Terima kasih untuk hasil riset yang luar biasa buat Ibu Irma, ya, buat semua tim yang ada, dan mudah-mudahan ini betul-betul bisa menjadi stimulus yang memperkaya kita semua di dalam pengambilan keputusan selanjutnya. Terima kasih Pak Kusnandi, Prof. Herawati Sudoyo telah bersedia menanggapi acara hari ini. Saya melihat diskusinya sangat kaya dan inilah sebetulnya yang kita harapkan di dalam keadaan akademik pada saat ini. Hal-hal yang perlu kita lihat dari apa yang kita alami di masa pandemi ini betul-betul menstimulasi kita untuk melakukan riset dan kemudian berpikir jauh apa yang terbaik untuk masyarakat kita, khususnya masyarakat Indonesia. Tadi saya melihat sendiri dan saya membaca juga hasil riset ini bahwa ternyata kepercayaan masyarakat itu belum tinggi dan kita perlu mengedukasi. Tetapi tentunya kekurang percayaan itu ada alasannya di baliknya. Oleh karena itu bagaimana cara kita mengkomunikasikan dan tentu sebelum itu uji vaksin ini perlu benar dahulu. Saya rasa itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih sekali lagi Fakultas Psikologi UI Universitas Indonesia. Sangat senang acara ini bisa terselenggara. Terima kasih atas kerjasamanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Maria. Ya, terima kasih Ibu Cut Trifamutia. Dengan demikian berakhir juga untuk sesi kita pada siang hingga sore hari ini. Sebagai moderator, saya meminta maaf apabila selama acara terdapat hal-hal yang kurang berkenan di hati Ibu Bapak sekalian. Terakhir, mewakili tim Lapor COVID-19 sebagai platform sesama warga untuk berbagi informasi terkait COVID-19, kami ingin mengingatkan kembali dan akan terus membutuhkan dukungan Ibu Bapak sekalian untuk laporan melalui pesan singkat WhatsApp atau Telegram, atau bisa juga melalui media sosial Facebook, Instagram, Twitter, dan laman laporcovid19.org. Untuk file presentasi yang hasil penelitian ini nanti akan diupload juga di website Lapor COVID-19, jadi Ibu Bapak yang membutuhkan bisa mengaksesnya di sana. Sekian, sekali lagi terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di acara Lapor COVID-19 selanjutnya. Selamat sore.